Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Francisca dengan NIM 18823555024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membahas profesi guru dari sudut pandang yang jarang disadari, yaitu silent curriculum, peran guru dalam pembentukan karakter siswa, mengungkap peran tersembunyi guru dalam menanamkan nilai dan karakter di luar kurikulum tertulis. Tujuan saya mengangkat topik ini adalah karena silent curriculum dalam praktik keguruan merujuk pada nilai, sikap, dan pesan pendidikan yang disampaikan guru secara tidak langsung melalui interaksi, perilaku, dan cara bersikap di kelas, meskipun tidak tertulis dalam RPP atau kurikulum formal. Silent curriculum yang dalam kajian akademik lebih sering disebut sebagai hidden curriculum, merujuk pada nilai, norma, sikap, dan pesan pendidikan yang tidak tertulis dalam kurikulum formal, tetapi dipelajari siswa melalui interaksi sosial, budaya sekolah, serta perilaku guru dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hika Amuna di tahun 2025 menegaskan bahwa hidden curriculum merupakan the unspoken norms, values, and expectations embedded within the school environment yang memiliki pengaruh besar namun sering tidak disadari terhadap perkembangan siswa, termasuk aspek psikologis dan sosial mereka. Sejalan dengan itu, Ardiansyah dan kawan-kawan menyatakan bahwa hidden curriculum plays a crucial role in the entire teaching process dan memiliki fungsi yang setara pentingnya dengan kurikulum eksplisit dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Penelitian-penelitian di konteks pendidikan Indonesia juga menunjukkan bahwa silent curriculum berkontribusi nyata terhadap pembentukan karakter siswa seperti religiusitas, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama yang ditanamkan melalui pembiasaan, keteladanan, serta interaksi guru, siswa, tanpa harus tertulis di dalam RPP. Menurut Fitria dan Rohman serta Ritonga dan Saleh. Dengan demikian, silent curriculum berperan strategis dalam perkembangan siswa secara holistik karena melalui perilaku dan keputusan profesional guru, siswa tidak hanya belajar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai karakter dan sosial yang berdampak jangka panjang bagi kehidupan mereka. Profesi guru merupakan profesi yang vital dalam pendidikan nasional karena guru adalah pelaku utama dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum, kebijakan pendidikan, dan berbagai perangkat pembelajaran hanya akan bermakna apabila dijalankan oleh guru secara profesional di kelas. Guru berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses belajar siswa. Selain itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai atau pentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk manusia melalui sikap, bahasa, dan cara guru berinteraksi. Siswa belajar tentang nilai, norma, dan karakter seperti disiplin dan tanggung jawab, serta cara menghargai orang lain. Proses pembentukan ini seringkali terjadi secara tidak langsung dan tidak disadari baik oleh guru maupun siswa. Peran guru juga sangat menentukan arah perkembangan akademik dan karakter siswa. Cara guru memberikan umpan balik, merespons kesalahan, serta memperlakukan perbedaan kemampuan siswa dapat memengaruhi kepercayaan diri, motivasi belajar,
dan keberanian siswa dalam berpikir kritis. Keputusan-keputusan kecil yang diambil guru di kelas dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan siswa. Oleh karena itu, guru memiliki peran strategis dalam pendidikan nasional, tidak hanya dalam mencapai tujuan akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan budaya belajar siswa. Dalam konteks inilah, silent curriculum menjadi relevan karena nilai dan pesan pendidikan yang disampaikan guru melalui praktik keseharian di kelas lebih sering kali dipengaruhi dibandingkan dengan materi yang tertulis dalam kurikulum formal. Lalu, apa hubungannya urgensi profesi guru dengan silent curriculum? Nah, itu adalah karena guru bukan hanya menyampaikan pelajaran di kelas, tetapi juga menjadi panutan yang menanamkan nilai serta membentuk karakter siswa setiap hari. Maksudnya, guru merupakan figur sentral dalam pendidikan, maka setiap sikap dan tindakan guru secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran nilai bagi siswa. Hal inilah yang menjadikan silent curriculum sebagai bagian penting dari profesionalisme seorang guru. Ruang lingkup tugas guru tidak berhenti pada aktivitas mengajar di kelas, tetapi mencakup mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi perkembangan siswa secara menyeluruh. Pada titik ini, guru berperan bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai pembentuk sikap, nilai, dan kepribadian peserta didik. Perlu dibedakan antara transfer ilmu dan pembentukan karakter, serta pengembangan potensi. Transfer ilmu berfokus pada penyampaian pengetahuan kognitif, seperti konsep, teori, dan keterampilan akademik. Sementara itu, pembentukan karakter dan pengembangan potensi terjadi melalui sikap guru, cara berinteraksi, keteladanan, serta kebiasaan yang dibangun di kelas. Dalam konteks ini, silent curriculum berperan sangat kuat. Menurut Fitria dan Rohman di tahun 2025, hidden curriculum dapat mengembangkan karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, dan religiositas melalui praktik-praktik pendidikan yang tidak tertulis dalam kurikulum formal. Artinya, siswa belajar nilai bukan dari apa yang tertulis di RPP, tetapi dari apa yang mereka alami setiap hari bersama guru. Sejalan dengan itu, Magfiroh di tahun 2017 menegaskan bahwa hidden curriculum menanamkan nilai-nilai karakter melalui seluruh aktivitas sekolah dan interaksi pembelajaran, bukan hanya melalui mata pelajaran tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika guru bersikap adil, konsisten, dan menghargai potensi siswa, sesungguhnya guru sedang menjalankan tugas profesionalnya melalui silent curriculum. Dengan demikian, ruang lingkup tugas guru secara tidak langsung selalu melibatkan silent curriculum. Apa yang guru lakukan, ucapkan, dan teladankan dalam proses mendidik menjadi pesan pembelajaran yang sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter dan potensi siswa. Di era digital dan global, salah satu tantangan utama yang dihadapi guru adalah perubahan karakter belajar siswa. Siswa kini terbiasa dengan akses informasi yang cepat, visual, dan instan, sehingga cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek dan kurang sabar terhadap proses belajar yang panjang.
Perubahan ini memengaruhi cara siswa berinteraksi dengan materi, guru, dan proses pembelajaran secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi guru karena metode pembelajaran konvensional tidak selalu efektif dalam menghadapi pola belajar yang baru. Guru dituntut tidak hanya menyesuaikan strategi mengajar, tetapi juga menunjukkan sikap dan respons yang tepat terhadap perilaku belajar siswa. Pada tahap ini, cara guru mengelola kelas, merespon distraksi, serta menyikapi penggunaan teknologi menjadi contoh nyata bagi siswa. Oleh karena itu, tanggung jawab guru di era digital tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga pembentukan sikap belajar siswa seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kemampuan mengelola informasi, dan ketahanan dalam proses belajar. Nilai-nilai tersebut seringkali tidak diajarkan secara eksplisit, melainkan dipelajari siswa melalui perilaku dan keteladanan guru dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Tantangan ini juga berkaitan erat dengan tuntutan global, yaitu penguasaan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kompetensi tersebut tidak cukup diajarkan melalui penjelasan teoritis, tetapi perlu dibangun melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks ini, silent curriculum berperan penting karena melalui sikap, interaksi, dan keputusan guru di kelas, siswa secara tidak langsung mempelajari nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Dengan demikian, di era digital dan global, silent curriculum justru semakin berperan dalam membentuk karakter belajar dan kompetensi abad ke-21 melalui praktik keguruan sehari-hari. Profesionalisme guru tidak berhenti pada penguasaan materi atau metode mengajar semata, tetapi tercermin dalam penguasaan 4 kompetensi utama guru, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi ini tidak hanya tampak dalam praktik formal pembelajaran, tetapi juga berperan besar dalam membentuk silent curriculum di kelas. Pertama, kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merancang strategi pembelajaran, menerapkan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa, serta melakukan asesmen yang adil dan bermakna. Melalui cara guru memperlakukan perbedaan kemampuan siswa, mengelola penilaian, dan memberi umpan balik siswa secara tidak langsung, mempelajari nilai keadilan, penghargaan terhadap proses, dan sikap menghormati perbedaan. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari silent curriculum yang terbentuk melalui praktik pedagogik guru. Yang kedua, yaitu kompetensi profesional, berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran serta komitmen guru untuk terus mengembangkan diri. Sikap guru yang terbuka terhadap pembaruan ilmu reflektif dan mau belajar sepanjang hayat memberikan pesan tidak tertulis kepada siswa bahwa belajar adalah proses berkelanjutan. Dalam konteks ini, silent curriculum mengajarkan pentingnya tanggung jawab intelektual dan sikap profesional melalui teladan guru. Ketiga, kompetensi sosial tercermin dari kemampuan guru berkomunikasi secara efektif, membangun kolaborasi, menunjukkan empati, serta bekerja sama dengan orang tua dan komunitas.
Cara guru berinteraksi dengan siswa dan lingkungan sekolah menjadi model sosial bagi siswa. Tanpa disadari, siswa belajar tentang sikap saling menghargai, kerjasama, dan etika sosial melalui interaksi sehari-hari yang dibangun guru, yang merupakan bagian dari silent curriculum. Keempat, kompetensi kepribadian berkaitan dengan integritas, keteladanan, kedisiplinan, dan stabilitas emosi guru. Sikap konsisten, adil, dan terkendali yang ditunjukkan guru dalam berbagai situasi menjadi pembelajaran paling kuat bagi siswa. Dalam hal ini, silent curriculum bekerja sangat dominan karena karakter guru secara langsung membentuk karakter siswa melalui contoh nyata, bukan melalui instruksi verbal. Dengan demikian, profesionalisme berkelanjutan guru tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran formal, tetapi juga menentukan nilai, sikap, dan karakter yang terbentuk pada diri siswa melalui silent curriculum yang hadir dalam setiap kompetensi guru. 4 kompetensi guru ini menunjukkan bahwa silent curriculum bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan melekat dalam profesionalisme guru itu sendiri. Kode etik profesi guru merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan kode etik menjadi penting karena tidak hanya melindungi profesi guru, tetapi juga membentuk lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Dalam praktik keguruan, penerapan kode etik berkontribusi langsung terhadap terbentuknya silent curriculum. Pertama, kode etik berperan dalam membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Sikap guru yang adil, menghargai martabat siswa, serta menghindari tindakan diskriminatif, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada siswa. Melalui interaksi tersebut, siswa secara tidak langsung belajar tentang nilai keadilan, rasa hormat, dan empati, meskipun nilai-nilai tersebut tidak tertulis dalam kurikulum formal. Kedua, penerapan kode etik mencerminkan profesionalitas guru dan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Guru yang menjaga sikap, tutur kata, serta batasan profesional menunjukkan bahwa profesi guru adalah profesi yang berintegritas, serta ini menjadi silent curriculum bagi siswa dalam memahami makna tanggung jawab dan etika dalam kehidupan profesional. Ketiga, kepatuhan terhadap kode etik turut menentukan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari karakter dan nilai yang tertanam pada peserta didik. Dalam konteks ini, kode etik guru berfungsi sebagai landasan pembentukan karakter melalui keteladanan yang konsisten. Contoh penerapan etika guru dalam praktik sehari-hari antara lain bersikap adil dalam penilaian tanpa memihak, menjaga privasi dan kerahasiaan data siswa, serta menghindari perilaku yang merendahkan atau mempermalukan siswa. Tindakan-tindakan ini menyampaikan pesan moral secara implisit kepada siswa. Dengan demikian, kode etik profesi guru menjadi salah satu bentuk nyata silent curriculum yang bekerja melalui perilaku dan keputusan guru dalam keseharian. Kode etik guru tidak hanya berfungsi sebagai aturan profesi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai dan karakter siswa melalui silent curriculum.
Sebagai studi kasus, kita lihat sebuah penelitian tentang peranan guru terhadap pendidikan karakter di kelas 5 SDN 1 Siluman, Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, guru berperan sebagai perancang, pengelola, pengarah, evaluator, dan konselor pembelajaran untuk menanamkan nilai karakter seperti nasionalisme, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa melalui praktik pengajaran mereka. Tantangan yang muncul dalam kasus ini adalah bagaimana guru secara konsisten menanamkan karakter tersebut di tengah dinamika kelas dan pengaruh lingkungan luar sekolah. Seorang guru profesional menghadapi tantangan ini dengan menerapkan strategi pedagogik yang inklusif, seperti merancang pembelajaran yang bermakna, memberikan umpan balik yang membangun, serta membimbing siswa secara personal sesuai kebutuhan mereka. Langkah ini mencerminkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Dalam praktiknya, guru yang profesional juga menunjukkan kode etik profesi, seperti adil dalam evaluasi, menghormati privasi siswa, dan memberikan dukungan emosional saat siswa mengalami kesulitan. Melalui tindakan-tindakan ini, guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga nilai-nilai karakter secara implisit. Inilah yang disebut silent curriculum. Ketika siswa belajar nilai, sikap, dan etika dari perilaku guru, serta keputusan guru sehari-hari di kelas, bukan hanya dari buku ataupun RPP. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa profesi guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan nasional. Guru bukan hanya pelaksana kurikulum formal, tetapi juga aktor utama yang menentukan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Ruang lingkup tugas guru tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga mencakup pembentukan nilai, sikap, dan pengembangan potensi siswa. Proses ini seringkali berlangsung secara tidak tertulis dan tidak disadari, tetapi berdampak jangka panjang bagi perkembangan siswa. Di era digital dan global, tantangan perubahan karakter belajar siswa semakin menegaskan pentingnya peran guru sebagai teladan. Cara guru bersikap, berkomunikasi, dan mengambil keputusan di kelas menjadi sumber pembelajaran nilai bagi siswa. Profesionalisme guru yang didukung oleh 4 kompetensi serta kode etik profesi berkontribusi secara langsung terhadap terciptanya budaya belajar yang positif. Dalam konteks inilah, silent curriculum berperan penting karena nilai-nilai pendidikan justru banyak ditanamkan melalui praktik keguruan sehari-hari. Oleh karena itu, guru bukan hanya pengajar di kelas, tetapi juga arsitek masa depan bangsa melalui nilai, keteladanan, dan karakter yang secara konsisten ditanamkan kepada generasi penerus. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya mengenai silent curriculum, peran guru dalam pembentukan siswa. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ira Francisca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.